Oke, Assalamualaikum. 3 poin Persija melawan Barito. Ini pertandingan yang cukup menghibur, pertandingan yang seru banget, happy ngelihatnya. Walaupun Baritonya nggak dengan kekuatan maksimalnya, dia harus kena kartu merah. Tapi ya Persija menunjukkan kualitasnya. Carlos Peña bisa meracik formasi dan susunan line up-nya. Bagi gue ini sempurna banget hari ini. Gue mencoba untuk mereview atau recap pertandingan tadi antara Persija Barito. Gue ngelihat detik demi detiknya, nanti gue akan sampaikan ke kalian, terus gue kasih catatan pemain-pemain yang OP siapa aja, yang lagi bagus siapa aja, terus pemain-pemain yang kira-kira performanya lagi nggak bagus siapa, nanti gue akan sampaikan satu persatu. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe dulu dan di-like juga video gue. Sama kaos gue, ini gue lagi ngabisin stoknya, gue disiapin di keranjang di bawah. Kalau lo beli kaos gue yang ini, gue akan kasih bonus 1 parfum buat kalian. Jadi cek keranjangnya di sini, nanti akan muncul. Kalau nggak ada di deskripsi, gue taruh link Shopee-nya. Jadi beli itu langsung otomatis gue kasih parfum. Ya oke, gue mau langsung mulai aja. Ini gue agak sedikit happy membawakannya karena akhirnya kita menang lagi. Ya, ini kalimat lagi ini penting karena udah beberapa pertandingan kita performanya selalu oke gitu. Persija Jakarta memang lagi grafik yang meranjak ke atas, jadi perlu diwaspadai oleh setiap klub yang ada di Liga Indonesia karena kita akan bangkit di paruh kedua ini. Insya Allah kita akan bangkit dan ya kita akan berada di tempat semestinya kita berada. Oke, gue akan langsung mulai. Dari awal pertandingan, di 15 menit pertama kita menguasai jalannya pertandingan. Oke banget, mainnya keren. Tapi Barito juga beberapa kali ngasih penyerangan, tapi kita bisa menguasai. Gua ngasih catatan khusus ke lini belakang kita, ada Hansamu, ada Rizky Ridho, ada Kudela. Jadi seakan-akan pemain belakang kita ini menjadi pemain deep playing playmaker gitu. Jadi kayak gelandang bertahan, tapi dia mengatur serangan dari Persija banget. Gue ngeliat 3 orang ini sempurna di permainan kali ini. Keren banget permainannya. Terus akhirannya ada gol di menit ke berapa? 15 kalau nggak salah, di sekitar menit 15-an. Gol dari Witan Sulaiman, tapi nggak dianggap golnya Witan karena bolanya deflect kena Renan Alves kalau nggak salah. Jadi golnya yang tercatat itu golnya Renan Alves. Jadi gol bunuh diri bukan gol dari Witan Sulaiman. Sayang banget. Padahal Witan cukup besar andilnya dalam gol itu, walaupun sempat disangka offside, akhirnya checking VAR, dan gue dari awal pas gol juga gue udah ngeliat kalau ini nggak offside gitu. Dan gue yakin banget kalau dicek VAR pun kayaknya sih kita nggak akan kena offside. Dan akhirnya alhamdulillah gol 1-0 untuk Persija Jakarta. Setelah gol itu, kita nggak lama, terus kita kegolan lagi dari corner, lagi-lagi di bola atas. Kita kayaknya agak kerepotan pertandingan kali ini dengan bola atas dari Barito. Karena yang pertama bola atas, dari corner walaupun kena kaki, tapi itu bola crossingan. Terus golnya yang kedua, Mayer juga dari, dari bola atas juga. Jadi kayaknya kita agak kesulitan di bola atas. Oke, konsentrasi agak sedikit terganggu di menit-menit itu. Baritonya mentalnya jadi cukup naik, jadi kita agak sedikit merenggangkan penyerangan, tapi lagi-lagi gue bilang lini belakang kita, Kudela, Hansamu, dan Rizky Ridho ini peranannya sangat penting untuk, jadi gini, ketika si Barito ini udah ngegolin, dia mainnya kenceng banget. Nah, kita, bagusnya itu kita nggak kepancing. Persija nggak kepancing, Persija berusaha nahan bola di belakang, jadi terus main pelan-pelan, supaya ritmenya di si Barito turun juga gitu. Ini keren banget ini, gue ngeliat, ini strategi yang spesial dari Persija. Carlos Peña tentunya yang ngatur kayak gini. Kalau kita ikutin serangan dari Barito, tentu kita bakal pastinya kayaknya akan kegolan lagi gitu. Makanya lini belakang kita berusaha menenangkan, mengatur satu persatu, dan kita bisa menguasain lagi bolanya. Terus yang berikutnya si Donitri akhirnya tektok sama Rio Matsumura. Berkali-kali gue ngelihat Donitri tektok sama Rio Matsumura. Cocok banget. Donitri itu gila ya. Ini pemain, dia akurasi crossingnya bagus, dribblingnya bagus, dia tahu kapan harus passing, dia tahu kapan harus crossing, dan kapan harus cut inside gitu. Ini sempurna banget buat gue, ini sempurna banget. Cuman sayang aja, memang musim ini dia kebanyakan main sama timnas, tapi ternyata dengan digemblengnya di timnas, pas dia balik ke Persija, performanya malah naik. Kayak dia, Doni sama Rehan Hanan, itu performanya naik kayaknya sih semenjak. Jadi kayak lo masuk ke timnas terus mental lo naik, terus jadi kayak lo lebih oke lagi ketika main di klub gitu. Oke?
Erannya ada peluang dari Hanif, yang Hanif mau salto, kalau lo masih ingat, itu hampir gol. Kalau gol itu fenomenal banget, tapi nggak gol erannya. Udah keren sih. Akhirnya babak 1 selesai, lanjut ke babak kedua. Mulai babak kedua ini baru aja mulai, kita udah kejebolan, sundulan yang tadi gue udah bahas. Bola atas, agak merepotkan buat kita. Goyang sedikit permainan Persija setelah kegolan. Cuman lagi-lagi lini belakang kita, lo perhatiin deh, yang nyimbang itu bukan lini tengah kita. Lini tengah kita ada Hanif sama Gayos, tapi mereka kayaknya lebih fokus nyerang karena belakang kita udah cukup kuat, jadi P-nya nggak perlu pemain tengah kita untuk rada bertahan gitu. Jadi kayaknya bertahan diserahin aja udah sama tiga gladiator kita di belakang ini. Jadi dia menyeimbangkan, bahkan udah bertahan, dia berusaha menyeimbangkan pertandingan dan memang berjalan mulus banget. Gue yakin sih waktu pas lagi ketinggalan pun gue bilang ini bakal bisa comeback karena kelihatan banget Persijanya mainnya sesuai dengan yang seharusnya gitu. Oke? Terus lanjutannya eranya menit ke-48 kita ada keberuntungan sedikit setelah kartu merahnya Buyung Ismu, itu kelihatan banget sih. Harusnya itu bola bola atas, Rio Fahmi lagi mau ngambil bola atas tapi si Buyung Ismu kakinya malah ngarah ke pahanya. Jahat banget. Ini sisa-sisa pemain masa-masa kegelapan ternyata masih ada yang jahat ke teman seprofesinya sendiri. Itu bisa mematikan karir seseorang. Nggak bagus lah untuk kayak gitu lagi, udah bukan zamannya lagi. Jadi apalagi Rio Fahmi ini juniornya kan, jadi nggak sepantasnya diperlakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada bola atas ya lo ngambil di atas, jangan ngambil di bawah gitu. Kalau ini kelihatan banget, ada straight kartu merah langsung, bukan kartu kuning 2 kali terus merah, tapi straight langsung kartu merah. Setelah dilihat VAR setelah dilihat replaynya memang parah banget sih, emang itu niat banget. Jadi dia memang layak untuk mendapatkan kartu merah si Buyung Ismu itu. Oke? Terus menit 60 gue sempat bingung, ada pergantian yang banyak banget ternyata. Pergantiannya dari si Carlos Peña, Doni diganti Andrade, Hansamu diganti Ferrari, Witan diganti sama Hanan. Jadi si Carlos Peña ini nggak ngerubah apapun dari segi strateginya karena menurut dia ini udah sesuai, jadi nggak usah dirubah. Hanya komposisi pemainnya aja. Kayak Hansamu diganti Ferrari, ya oke lah. Itu masih satu-satu, masih sama sesuai kualitasnya. Terus Doni diganti Andrade, ya oke juga ternyata Andrade. Gue akan bahas khusus tentang dia, gila ini orang. Witan diganti sama Hanan, dan peranan Hanan gue rasa lebih bagus daripada Witan di pertandingan kali ini. Witan oke, tapi di babak kedua memang gue udah ngomong nih, kapan sih Witan diganti? Di menit berapa ya? 55-an gue ngomong nih, kapan Witan diganti? Katanya benar juga. Carlos Peña mikir yang sama, berarti di komentar-komentar IG juga kalian pada ngomong nih kayak Witan mesti diganti. Akhirnya Hanan masuk dan Hanan membuktikan juga dia layak untuk dipercaya gitu. Oke? Terus akhirnya menit ke-67 kualitas crossing dari Andrade gila. Itu gila banget sih. Dia tahu cara harus passing bawah, dia tahu kapan dia crossing. Gue kaget ngeliat crossingnya yang disambut sama Simi kena tiang. Itu akurasi crossingnya itu 100% sih. Gila, itu benar-benar tepat ke kakinya Simi, kena tiang, mantul, dan Rehan Hanan menyambut bola itu dengan gol yang spektakuler buat gue. Pemain semungil itu bisa ngegolin lewat kepalanya, agak sedikit unik. Dan Rehan Hanan gue ngeliat dari dari bodinya, dari kekuatan kakinya, ini anak kayaknya stabil banget. Dia memang benar-benar ngejaga tubuhnya dia, dan memang dia profesional banget untuk menjadi pemain sepak bola. Gue ngelihat effort dari dia tuh memang kelihatan kayaknya dia niat banget gitu. Jarang pemain lokal kita yang punya talenta seperti si Rehan Hanan. Gue suka banget sama nih anak. Oke? Terus gue mau coba eranya terakhir, ya udah Persija mendominasi sampai selesai, tapi sebelum itu ada Abimanyu yang ngegantiin Rio Matsumura, lagi-lagi nggak memberikan perubahan strategi, ya cuman menyeimbangkan aja, dan Abimanyu diharapkan untuk menyeimbangkan dari tengah, tapi pas gitu serangan balik dari Rehan Hanan berusaha dikasih umpan terobosan ke Abimanyu kesulitan karena dia bukan pemain yang tipikal pelari. Sayang banget itu kalau misalkan Gustavo di situ, itu selesai bakal jadi gol lagi gitu. Oke? Terus terakhir gue mau performa per pemainnya. Yang pertama ada lini belakang, ada Kudela, Hansamu, Dido. Nggak perlu gue bahas satu-satu karena ketiganya luar biasa banget. Gue memberikan nilai untuk mereka ini sekitar 9, kalau Rizky Ridho 9,5. Oke, gue per pemain aja. Kalau Kudela 9,
Hansamu 85 sampai 9 lah. Karena ada satu kegolan kita yang kayaknya Hansamu sama Hanif itu agak sedikit bentrok di udara, yang akhirnya kita kegolan yang gol pertama. Gol pertama kalau nggak salah. Iya. Jadi, ya oke lah. 9 untuk Hansamu, 9 Kudela, 9,5 untuk Rizky Ridho. Lo kasih nilai juga di kolom komentar ya, seru-seruan aja lah. Bukan berarti gue ngasih nilai itu sesuai. Ini menurut gue aja yang gue tonton tadi. Bisa jadi gue salah. Ya sangat besar kemungkinan kalau gue salah. Cuman, boleh lah, gue pengen apa nilai, nggak apa-apa dong. Lu juga boleh, silahkan aja. Oke, yang berikutnya Hanif stabil, gue kasih nilai Hanif 8 lah ya, 8 ya, oke lah Hanif. Oke, Gayos penyeimbang, Gayos 8,5 lah. Ini oke banget, dia sama Hanif tektokannya cocok. Kadang juga dia tektokan sama Donitri juga, sama Rio segitiganya gitu. Rio, Gayos, Donitri itu top banget. Jadi 8,5 untuk Gayos. Oke, terus yang berikutnya Simic, walaupun jadi back lawan, tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa bunuh diri. Simic bunuh diri karena dia jadi back lawan tadi. Oke lah, Simic ngegolin. Tadinya gue mau kasih nilai sekitar 6 buat dia, tapi karena dia ngegolin, ya 7,5 oke lah ya buat Simic. Kayaknya ideal banget buat dia gitu. Dia ngegolin memang, tapi sisanya agak sulit permainan dia gitu. Kayaknya agak berat gitu. Mesti ada Gustavo, tadi lebih gila lagi sih. Oke, Rio Fahmi, crossingnya nggak akurat sama sekali, selalu ke udara, bahkan ada tendangan dia di menit akhir. Harusnya dia bisa chip atau dia bisa crossing ke Simic, tapi dia tendang. Memang kayaknya lagi ngincer burung, apa nggak tahu. Rio Fahmi agak kacau banget hari ini, crossing dan tendangannya. Tapi daya juangnya keren banget, daya juangnya oke. Dia pemain yang rajin turun naik. Kalau misalkan apa namanya, ya kalau misalkan mau dinilai rata-rata, ya 7,5 masih oke lah, karena nggak bagusnya di crossing dan di shooting. Bahkan sampai di akhir pertandingan ada video yang arah ke Simic dan si Rio Fahmi ini, itu kayak Rio Fahmi lagi dikasih tahu sama si Simic, lo musuhnya begini, kayak gesturnya kayak begitu deh gue ngeliatnya. Jadi 7,5 ideal lah. Dia kekurangannya dari crossing dan shootingnya, tapi dari daya juangnya untuk bertahan menyerang, bolak-baliknya, fisiknya, itu patut diapresiasi. 7,5 angka yang oke untuk Rio Fahmi di pertandingan kali ini. Ryo Matsumura. Ya 8 lah. Oke lah. Karena kita menang ya. Kalau kita kalah misalkan, tapi jangan sampai. Kalau kita kalah, tentu penilaiannya akan berbeda angka-angkanya gitu. Oke ya, 8 untuk Ryo Matsumura. Masih oke. Coba lo komen juga deh. Menurut lo satu orang ini berapa nilai? Kalau misalkan gue salah, misalkan gue bilang Ryo Matsumura 8. Menurut lo 7 ya lo komen aja gitu. Nanti jadi seru gitu. Oke. Donitri mungkin 100 dikali 2 kali ini. Ini sempurna banget. Sangat amat sempurna. Gue nggak tahu kalimat di atas luar biasa itu apa untuk anak ini. Fenomenal banget. Luar biasa untuk Donitri Pamungkas. Terus Hanan sih sama kayak Doni. Dia mungkin 9 lah atau 9,5 karena dia menit bermainnya sedikit tadi. Kalau misalkan dia seandainya main dari awal, mungkin dia sesempurna Donitri gitu. Donitri dan Rehan Hanan, keduanya itu masa depan kita, itu harus dijaga. Manajemen tolong kontrak jangka panjang untuk kedua pemain ini, jangan pelit-pelit, ini bahaya, aset Persija, aset bangsa bahkan. Jadi selayaknya lo pertahanin dia, jangan sampai dia pindah ke lain hati gitu. Oke? Terus siapa lagi? Andrade, ya kualitas lah. Ini jelas crossingnya sangat amat berbeda. Crossingnya akurat banget, bahkan dia bisa ngelihat mana yang harus di crossing dan dia arahkan ke tempat yang dia mau. Tepat banget. Tadi gue udah bahas tentang Andrade di golnya si Marco Simic. Terakhir, Alena Torre, Carlos Magic Peña yang awalnya diragukan, ternyata dia bisa sefenomenal ini. Dia cerdas ternyata pelatih ini. Dia tahu kapan harus mengganti strategi, dia tahu kapan harus mengganti pemain, dan dia tahu kenapa strategi ini nggak diganti, hanya susunan pemain yang diganti. Kayak pertandingan kali ini, dia ngeganti beberapa pemain dengan strategi yang sama dari awal sampai habis, dipertahanin, tapi strateginya nggak dirubah. Itu berhasil banget sih, oke? Seru juga, ini recap pertandingan tadi. Jadi mudah-mudahan nanti gue akan rutin lagi. Sebelum pertandingan gue akan review, akan analisa, dan setelah pertandingan gue akan recap seperti ini. Jadi kalian sering-sering mampir lah ke konten gue. Oke? Terakhir, kaos. Jangan lupa lo klik aja layarnya gitu, sekali ntar muncul keranjang, nanti lo bisa beli dari situ. Gue kasih parfum gratis 1 buat kalian. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.